Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai konsep Social Emotional Learning atau SEL, khususnya tentang Social Awareness dan Empati. Oke, pembahasan yang pertama itu yang ingin saya bahas adalah tentang konsep SEL itu sendiri. Jadi, SEL atau Social Emotional Learning merupakan suatu proses pengembangan kemampuan untuk memahami diri, mengelola emosi, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Melalui SEL, seseorang belajar untuk lebih adaptif, lebih bijaksana, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di dalam SEL atau K-SEL menjelaskan bahwa SEL ini memiliki 5 kompetensi utama, yaitu yang pertama ada self-awareness atau kemampuan mengenali emosi, memahami diri, dan menyadari kekuatan serta keterbatasan. Lalu yang kedua itu ada self-management, di mana ini merupakan suatu kemampuan mengatur emosi, mengendalikan impuls, dan tetap stabil dalam berbagai situasi. Lalu yang selanjutnya adalah yang ketiga, itu social awareness, yaitu suatu kemampuan memahami orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mampu berempati. Lalu selanjutnya ada yaitu relationship skill. Nah, ini merupakan suatu kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik secara sehat. Selanjutnya, yang kelima itu ada responsible decision making, yaitu suatu kemampuan membuat keputusan yang bijak, beretika, dan mempertimbangkan dampaknya. Nah, pada pembahasan kali ini, fokus utamanya adalah yang ingin saya bahas adalah social awareness dan kaitannya dengan empati. Empati dalam social awareness. Nah, empati itu merupakan komponen penting dalam social awareness. Menurut Schroeder dan rekan-rekannya 2012, terdapat 3 bentuk empati yang berpengaruh terhadap perilaku prososial seseorang. Yang pertama itu ada namanya empathy concern, di mana ini adalah kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan, terutama ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Empathy concern memunculkan rasa peduli dan keinginan spontan untuk membantu. Lalu yang kedua itu ada dispositional empathy concern, di mana ini adalah kecenderungan sifat seseorang untuk merasa peduli terhadap orang lain secara konsisten, bukan hanya pada situasi tertentu. Individu dengan karakter ini biasanya lebih cepat menunjukkan perhatian dan bantuan tanpa diminta. Lalu yang ketiga itu ada perspective taking. Ini adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain. Seseorang mencoba membayangkan apa yang orang lain pikirkan atau rasakan, sehingga respon yang diberikan itu menjadi lebih bijaksana dan sesuai konteks. Nah, ketiga aspek ini menjadi pondasi penting bagaimana seseorang mampu memahami keadaan sosial di sekitarnya dengan lebih matang. Selanjutnya itu hubungan social awareness dengan empati. Nah, social awareness dan empati adalah dua hal yang saling melengkapi, di mana empati itu membantu seseorang merasakan dan memahami kondisi emosional orang lain. Sementara itu, social awareness memberikan konteks kapan seseorang perlu mendengarkan, kapan harus memberi dukungan, dan kapan perlu menjaga jarak dengan hormat. Yang dimana keduanya ini membuat interaksi sosial menjadi lebih harmonis, penuh rasa pengertian, dan minim konflik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Child Development menunjukkan bahwa kemampuan sosial emosional termasuk empati dan social awareness berperan penting dalam perkembangan individu, di mana di penelitian tersebut menjelaskan bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan sel yang baik cenderung lebih stabil secara emosional dan juga lebih mudah membangun hubungan sosial yang positif dan lebih siap menghadapi tantangan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa sel bukan hanya keterampilan tambahan, tetapi merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan psikologis jangka panjang. Nah, dalam Islam, nilai empati dan kepedulian sosial sangat dijunjung tinggi sekali. Konsep seperti rahman atau kasih sayang, ihsan, berbuat baik dengan kualitas terbaik, dan ta'awun atau saling menolong menjadi dasar bagaimana seorang muslim itu bersikap baik kepada sesama. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan bahwa contoh empati dalam kehidupan beliau, salah satunya itu diantaranya adalah bagaimana Rasulullah selalu menyempatkan diri mendengarkan keluh kesah orang lain, yang dimana beliau merasakan penderitaan mereka dan membantu sesuai kemampuan. Dalam Al-Quran juga mengajarkan, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, yang dimana ayat ini diambil dari Quran surat Al-Maidah ayat 2,
yang dimana ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya mendorong kita untuk peduli, tetapi juga aktif membangun keharmonisan sosial. Dengan demikian, social awareness dan empati merupakan bagian dari akhlak mulia yang sejalan dengan ajaran Islam. Kesimpulannya, SEL, khususnya social awareness dan empati, memiliki peran besar dalam perkembangan diri, interaksi sosial, dan pembentukan lingkungan yang harmonis. Hasil penelitian mendukung pentingnya kemampuan ini, dan ajaran Islam pun menekankan pentingnya kepedulian serta kasih sayang terhadap sesama. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.